Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Hari ini kita kembali berjumpa di podcast Pojokan. Kali ini bersama tamu spesial. Kenapa spesial? Karena ini Akamsi, guys. Anak kampung sini. Ini orang asli Sepatan ini mah. Pokoknya hari ini alhamdulillah sebelum obrolan kita mulai dengan tamu yang sangat spesial. Hari ini saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, comment, and share dari obrolan kita di podcast dari edisi pertama sampai dengan yang terakhir. Luar biasa responnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pelepas rindu untuk para alumni SDN Sepatan 1 dan juga bermanfaat terkait pengalaman maupun share ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang sudah datang dan jadi tamu di podcast kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita sambut Ibu Yuyun Hairenisa. Ini luar biasa. Sampai ada yang ngegebrak meja. Tamunya. Ya, hari ini kita akan ngobrol salah satu dari sekian banyak guru-guru yang masih bertahan di SDN Sepatan 1. Nah, ini salah satunya. Mungkin teman-teman yang alumni SDN Sepatan 1 pasti wow lah, pasti kenal ini. Iya. Wajah ini tidak asing lagi kan? Apakah Anda pernah melihat di mana? Pernah lihat di mana? Enggak. Iya, pasti pernah ya. Jadi kita akan tanya dulu, Ibu Yuyun, kalau kita disebutnya ini, kalau kita manggilnya nih, kalau kata Bu Jiti mah Po Uyun. Iya, ini sebutan gaulnya di sini. Ya, kita tanya dulu. Bu Yuyun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tamu kita nih, pokoknya ngatur waktunya susah, sibuk jasa orangnya. Iya. Ya. Jadi Bu Yuyun ini yang perlu kita ketahui, jadi Bu Yuyun ini sudah mengajar di SDN Sepatan 1 itu dari sejak tahun 1988. 1988. Oh, saya belum lahir. Ih, sedemen nih. Dari 88, guys. Tahun itu tahun 88 kayak apa tuh tahunnya? Lebih tua lagi kan? Iya, kemarin kita udah cerita tuh yang 90-an. 90-an aja SD Sepatan 1 kayak apa tahu. Nah, waktu 88 kayak apa tuh SD Sepatan 1? Bu Yun? Masih bilik kayaknya, tembok-temboknya juga. Bangkunya juga masih yang nyatu, antara meja dengan bangku itu masih nyatu. Yang itu yang nyambung itu? Iya. Ini jangan benernya sih itu, Masya Allah. Bangunan masih bilik. Kebayang. Terus waktu itu dari tahun 88 memang posisi Bu Yun tuh langsung ngajar di sini. Memang dulunya sekolah di sini atau gimana? Dulunya sekolah di sini, ibu sekolah di sini. Masya Allah, berarti memang posisinya salah satu alumni yang ngajar di sini juga ya. Jadi Bu Yun itu dari tahun 88 apa itu terus dari tahun 88 atau memang ada jeda setelah itu atau gimana? Iya. Pertama kali saya keluar PGA itu saya ngajar di sini. Kepala sekolahnya itu masih Pak Marja Suganda almarhum. Almarhum ya. Itu berarti PGA itu setingkat apa kalau dulu? SMA. SMA, ya. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu judulnya PGA itu dulu ada yang namanya PGA itu setingkat dengan SMA gitu ya. Setelah lulus PGA, Bu Yun langsung ngajar di sini. Iya, ya, betul. Terus berarti dari tahun 88 itu lulus PGA terus langsung ngajar, apakah nyambung terus sampai saat ini atau memang ada waktu itu jeda? Waktu itu saya ngajar dari tahun 88. Kebetulan bareng sama Bu Dede yang sekarang jadi kepala sekolah di sini. Yang sekarang Kapsek di Sepatan 1. Ini seangkatannya. Beliau waktu itu cuti lahir. Anak yang pertama. Waktu itu Bu Dede cuti lahir. Saya yang mengganti. Kemudian Bu Yun yang menggantikan. Betul. Terus sampai dari tahun 1988 sampai tahun 1994. Sampai 94. Saya jeda dulu tuh selama beberapa tahun. Jadi ibaratnya kepotong dulu tuh ya, kepotong. Nah, pas masuk lagi ke sini saya dapat SK GBS di tahun 2004.
SKGBS. SK-nya, Oh, 2004. 2004. 2003 testing, 2004-nya lulus, langsung dapat SKGBS. Betul itu. Waktu itu emang ada program GBS ya. Iya, guru bantu sementara. Guru bantu sementara. Terus kemudian, nah sampai saat ini berarti udah status PNS ya? Iya, udah PNS. Alhamdulillah di tahun 2008 saya diangkat CPNS. Oh betul. Dan yang kemarin ya waktu edisi, masih ingat waktu edisi Buik? Nah kita juga ada pertanyaan kan, siapa CS-nya tuh? Siapa yang bagian mana tuh? Berdua ya tuh begitu. Nah ini dia jawabannya. Ya memang waktu dari kena sama Buik tuh dari emang dulu waktu pertama awal lagi ngajar di sini, Bu Yun. Sama Buik tuh posisinya kenapa juga kayaknya kan deket tuh. Apa emang judulnya saudara? Iya, teman sepermainan. Woi. Teman sepermainan, saudara, sekolahnya sama-sama di PGA. Oh, Nah, iya. kebetulan diangkat CPNS-nya juga di sini. Oh, betul. Di SDN Sepatan 1. Oh, itu ya makanya judulnya ada kedekatan juga ya. Itu memang ada latar belakangnya. Oh, luar biasa. Saudara juga. Oh, betul. Terus nah, salah satu ciri nih teman-teman pasti tahu. Salah satu ciri dari Pak Uyung ketika di sekolah ini adalah beliau adalah salah satu mungkin satu-satunya guru yang masih melestarikan budaya, salah satunya adalah bahasa Sepatan. Ih, baru tahu kan bahasa Sepatan kayak apa? Oh, ini dia yang masih makein bahasa Sepatan. Bahasa ibu. Ih, bahasa ibu iya. Kalau kata Bu Yun mah bahasa ibunya iya. Hah? Bahasa lengkap. Bahasa lengkap. Tulisnya dilengkap dulu. Iya bener, soalnya ada yang dari Papua heran ketika di sini ada yang ngomong lengkap. Lengkap tuh apa? Meletek. Nah itu ya, jadi memang ada kalau menurut gue sendiri terkait bahasa ya, bahasa asli Sepatan terutama ya, yang saat ini mungkin kalau kita tanya ke anak-anak mah pasti udah nggak tahu tuh ya. Bingung, Iya anak pasti. saya aja bingung. Itu anaknya sendiri. Mama ngomong apa itu? Nah, menurut Boyan sendiri terkait bahasa asli ya, bahasa maksudnya bahasa ibu nih, bahasa Sepatan, karena kan bahasa Sepatan juga kalau saya lihat kan mungkin ada perpaduan ya antara Betawinya plus Sundanya tuh. Sunda juga iya. kasar. Sunda juga kasar gitu kan, jadi ada perpaduan. Nah kalau menurut Boyan sendiri terkait perkembangan bahasa Sepatan yang mulai ditinggalkan anak muda nih, nah ini kan salah satu yang melestarikan nih Boyung nih. Nah kalau menurut ini kira-kira ada kecenderungan kita kenalin nggak sih ke anak-anak gitu terkait bahasa Sepatan? Kalau menurut Boyung sendiri gimana? Iya, kadang saya ke anak suka ngomongnya itu si mama ngomong apa kagak ngerti. Oh, akhirnya diperbaiki lagi, dijelasin. Oh, seperti misalnya sangkep. Oh, sangkep. Ini seperti misal begini. Ini sayur asem sangkep amat. Mama sangkep itu apa? Oh, sangkep itu sama dengan lengkap gitu. Itu dia. Pokoknya kalau udah ngomong istilah-istilah bahasa Sepatan nih, ini kamus berjalannya, kamusnya. Bingung soal bahasa Sepatan, nanti ada edisi khusus kita. Soalnya emang ada juga ya, pokoknya mungkin tahu ya terkait ada penggiat bahasa Ortudu ya, ada pokoknya emang bahasa-bahasa yang dikenal oleh orang tua kita zaman dulu tuh, ya memang sekarang anak-anak boro-boro tahu kan. Iya. Ini ya, jadi memang di Sepatan 1 tuh lengkap komplit. Selain gurunya senior, terus kemudian juga ya salah satu yang melestarikan budaya Sepatan, terutama bahasanya, Poyung. Nah, terus Poyung sendiri sekarang ngajar di kelas 2 ya, kelas 2. Nah, terkait pembelajaran gimana menurut Bu Yun sendiri terkait anak-anak sekarang nih pasca kita belajar di rumah pandemi, menurut Bu Yun gimana anak-anak sekarang? Ya, waktu belajar sama online dengan tatap muka itu jauh bedanya. Jauh. Kalau tatap muka itu kan artinya kita yang ngadepin anak-anak tuh. Karena pas pandemi kita belajarnya di online, pas masuk lagi tatap muka itu ada aja yang misalnya anak duduk di meja. Bener. Terus kadang-kadang naik di atas meja, di atas bangku.
Terus bahasanya juga segala ada bahasa anjay. Oh kita iya, sendiri juga nggak benar-benar ngerti itu. bahasa memang yang kadang Bahasanya anjay. Oh, oh. Kita kan di sekolah kan tidak diajarkan itu ya bahasa betul. anjay. Mereka Nah, dapati selama online. mungkin pembelajaran online ya, karena mereka berkutatnya dengan handphone ya HP. Mungkin mereka juga Iya. melihat dari yang tayang-tayang di sini kan Betul ini betul di HP. di HP, terutama anak-anak tiktokers. Ya sekarang mau begitu pokoknya. Nah terus harapan Bu Yun sendiri terkait anak-anak nih, terutama soal tingkah laku, soal adab ya, yang memang kita rasakan setelah masuk dari pasca pandemi kemarin kan perubahannya sangat drastis tuh terkait adat sikap. Kalau harapan Bu Yun sendiri terkait anak-anak gimana? Ya maksudnya Ya harapan kedepannya terkait kedepannya ya. mudah-mudahan aja nih setelah kita tatap muka lagi Mhm. lebih baiklah dari pembelajaran online Ya, itu. betul. Bisa lebih sopan sama guru, bisa lebih hormat sama guru. Iya betul. Tidak ada kata-kata yang kasar lagi, Iya, benar. tidak ada yang pokoknya malah tidak ada yang sembarangan ngomong gitu. Itu ya salah satu kuncinya. Jadi memang ini jadi tanggung jawab kita bersama, artinya tanggung jawab guru ketika di sekolah sebagai fasilitator, sebagai pengingat, kemudian juga tanggung jawab kita semua lah, termasuk orang tua di rumah, sama-sama mengingatkan karena memang jadi tanggung jawab bersama. Iya, Bukan cuma guru doang nih, jadi jangan mentang-mentang anaknya ditaruh di sekolah, tanggung jawabnya semua guru semuanya. Aduh, padahal muridnya banyak jasa, ngebadak tugas guru itu badak. Iya, jadi gitu ya. Memang dibutuhkan kerjasama. Oke, jadi mungkin edisi share-nya kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Oyong ya. Luar biasa, mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa kembali. Dan jangan lupa untuk yang mau usul siapa tamu berikutnya boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga share, kemudian subscribe, kemudian juga komen terhadap video kita di kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kalau kata anak kelas 6A itu, jalan-jalan ke Belanda, pulangnya beli good time. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. See you next time, gitu katanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.